Oke teman-teman, sahabat Mas Ritepen, selamat berjumpa kembali di channelnya Mas Ritepen yang masih berbagi informasi, salah satunya adalah pengalaman kuliah di UT selama ini, atau mungkin nanti informasi-informasi yang lainnya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ini mungkin ditanyakan atau mungkin ingin diketahui oleh teman-teman yang mau masuk di UT, ingin tahu jawabannya boleh atau tidak. Pertanyaan adalah seperti ini masuk di kolom komentar YouTube saya teman-teman. Jadi di kolom komentar YouTube saya, itu ada pertanyaan dari Kak Kalmeru. Nah pertanyaannya ini, teman-teman, ini saya screenshot. Jadi ini mahasiswa baru, dia pertanyaannya adalah seperti ini, tentang registrasi mata kuliah serta pembayarannya. Jadi, halo Kak, aku senang sekali ketemu channel Kakak karena sangat membantu. Terima kasih Kak. Kak, kebetulan aku maba, non-SIPAS, S1 Manajemen, daftar November per tanggal 13 November dan baru saja. Saya video ini tanggal 14 dan yang bertanya itu baru kemarin mendaftar dan sudah tervalidasi menjadi maba UT. Artinya semester depan sudah mengikuti perkuliahan, tapi mungkin yang ditanyakan ini adalah saat masuk webnya UT kan registrasi mata kuliah dengan acuan LKM di semester 1 ada 5 mata kuliah. Betul, ketika teman-teman registrasi mata kuliah maka acuannya adalah LKAM atau mungkin katalognya UT dan cari prodi teman-teman, itu acuannya di situ. Itu harus dan itu wajib bagi teman-teman harus tahu LKM di semester ini itu yang mata kuliahnya apa. Itu harus teman-teman tahu, jangan sampai tidak tahu. Kemudian aku sudah ambil dan regis satu mata kuliah. Maksud aku, apakah mata kuliah tersebut harus semuanya diambil registrasi atau boleh cicil satu persatu Kak? Kebetulan dana yang ada untuk 1 MK saja, sisanya nanti akhir bulan dicicil lagi, itu apakah bisa Kak? Atau harus langsung regis mata kuliah? Mohon bantu jawab. Oke, jadi permasalahan dari teman kita yang masuk UT ini adalah ketika teman-teman itu tidak punya biaya untuk membayar mata kuliah registrasi. Informasi ini berlaku bagi teman-teman non-SIPAS ya. Ingat, non-SIPAS. Jadi apakah boleh melakukan pembayaran itu secara bertahap sesuai mata kuliah yang diregistrasikan? Ini yang ditanyakan. Dan jawabannya adalah boleh, sesuai dengan pengalaman yang teman-teman kita ketahui atau mungkin pengalaman saya di semester 8 kemarin juga membayar itu sebanyak 2 kali. Kalau mungkin dijabarkan seperti apa? Seperti ini teman-teman caranya. Jadi ketika teman-teman itu pada saat ini registrasi mata kuliah dan mungkin hanya punya uang itu sekitar mungkin 150 atau mungkin 200, jika teman-teman itu ingin menyelesaikan satu mata kuliah bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Teman-teman registrasi mata kuliah itu kan mendapatkan billing, kemudian teman-teman bayar. Nah kemudian mungkin 1 minggu ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan atau mungkin di akhir bulan berarti akhir bulan November ini, teman-teman itu registrasi mata kuliah lagi, teman-teman ambil 2 atau 3 atau 4 atau 5 itu terserah teman-teman, kemudian membayar lagi. Misalnya teman-teman di akhir bulan nanti mungkin ya teman-teman ini sudah bekerja ya, mungkin sudah habis gajian, teman-teman ingin membayar yang 2 mata kuliah. Nah, teman-teman registrasi mata kuliah lagi itu 2 itu, kemudian mendapatkan billing lagi dan itu dibayar kembali. Nah, ketika teman-teman yang pertama tadi cuma 1, kemudian di akhir November itu 2, kok ternyata saya masih punya uang nih untuk registrasi mata kuliah lagi. Nah, teman-teman itu mungkin 1 hari, 2 hari setelahnya itu teman-teman bisa registrasi mata kuliah kembali dan mendapatkan billing kembali dan membayar lagi. Nah, teman-teman kenapa itu bisa? Karena di setiap 1 semester atau mungkin semester itu teman-teman punya daftar di LKM itu mungkin 5.
Bagi teman-teman yang SIPAS itu tentunya 5 itu memang harus diambil semua karena teman-teman mengambil paket. Itu otomatis yang sudah dipaketkan dari UT itu teman-teman itu yang harus dibayar, misalnya 2 juta misalnya, teman-teman harus membayar 2 juta. Tapi kalau teman-teman non SIPAS, teman-teman itu bisa secara bertahap meregistrasikan mata kuliah satu persatu itu. Yang penting adalah teman-teman batasnya itu kalau belum berubah itu ada 9 kali registrasi mata kuliah atau mungkin 9 billing batasnya. Itu yang setahu saya, atau mungkin sekarang itu sudah berubah menjadi 5 billing atau 6 billing, 7 billing, saya tidak tahu. Yang setahu saya adalah batasnya adalah setiap semester itu ada 9 billing yang teman-teman itu dapatkan. Nah, ketika teman-teman itu meregistrasikan yang mata kuliah secara bertahap itu syaratnya apa Kak? Syaratnya yaitu teman-teman jangan sampai lewat dari batas akhir registrasi mata kuliah, kemudian jangan sampai lewat dari tanggal pembayaran mata kuliah. Itu kan ada deadline-nya, teman-teman cek di kalender akademik UT itu ada tanggal-tanggalnya, tahap-tahapnya itu ada. Jadi teman-teman pada kesimpulannya apakah kita itu bisa melakukan registrasi mata kuliah secara bertahap sesuai dengan kantong kita? Jawabannya adalah bisa dan boleh. Sebagai contoh ada semester 8 kemarin, saya itu karena ada satu mata kuliah yaitu yang saya anggap itu ingin diregistrasikan nanti, ya saya membayar dulu nih yang 3 mata kuliah. Kemudian setelah 2 minggu atau 3 minggu itu karena batas waktunya belum belum habis, ya saya registrasikan kembali dan membayar lagi. Itulah keuntungannya jika teman-teman itu mengambil non SIPAS, apalagi keuntungannya teman-teman yang kuliah di UT mengambil non SIPAS itu teman-teman bisa melakukan bertahap. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu meregistrasikan mata kuliah itu hanya satu atau mungkin dua atau mungkin tiga di setiap semesternya, maka teman-teman antisipasi pasti nanti lulusnya itu lebih dari 8 semester. Mengapa demikian? Karena setiap semester itu paling enggak teman-teman itu meregistrasikan mata kuliah itu jumlah SKS-nya itu teman-teman paling enggak itu minimal 20. Itu kalau mungkin teman-teman itu masih semester 1, semester 2 itu kan maksimalnya 20 SKS. Tapi kalau teman-teman nanti sudah semester 3 itu maksimalnya bisa 24. Maka ketika teman-teman itu mengambil di ring mungkin 18 SKS, 19 SKS, atau mungkin 20 atau mungkin bahkan 24, maka teman-teman itu kalau mungkin lulus semua nilainya itu bisa 8 semester teman-teman lulus. Tapi kalau teman-teman itu hanya sesuai dengan kantong teman-teman, mungkin semester ini teman-teman hanya meregistrasikan 3 mata kuliah. Kemudian untuk semester depan hanya 2 mata kuliah. Kemudian bulan depan semester berikutnya mungkin 5 mata kuliah. Intinya teman-teman itu jumlah SKS-nya itu mungkin hanya 14 atau mungkin 15 atau mungkin 13 atau mungkin bahkan 10. Itu teman-teman hitung sendiri ya, hitung sendiri pasti nanti lulusnya itu lebih dari 8 semester. Itu yang teman-teman harus ketahui dan antisipasi. Jadi apakah kuliah di UT itu bisa santai, mau lulus kapan saja? Itu sangat bisa, sesuai dengan kantong teman-teman. Kalau teman-teman ingin santai karena budget mungkin teman-teman itu mungkin dibagi sama kebutuhan keseharian teman-teman, dan membayar kuliah itu mungkin belum prioritas teman-teman, dan mungkin teman-teman itu, oh ya saya kuliah santai saja sesuai dengan kantong saya, itu bisa banget jika tahun itu mengambil non SIPAS. Jangankan teman-teman itu hanya meregistrasikan satu mata kuliah atau mungkin 2 mata kuliah. Ketika teman-teman itu tidak punya uang atau mungkin tidak punya biaya untuk registrasi mata kuliah bagi teman-teman non SIPAS, itu mungkin di skip dulu itu bisa. Mungkin dilanjut di semester depan. Ya itu tadi resikonya adalah teman-teman nanti untuk lulus itu mungkin lebih lama dari teman-teman yang mengambil di setiap semesternya itu sesuai LKM. Jadi LKM itu menjadi patokan teman-teman di setiap semester ini yang diregistrasikan ini. Semester depan yang diregistrasikan ini menjadi panutan atau mungkin patokan teman-teman untuk meregistrasikan mata kuliah. Nah, apakah ini banyak pertanyaan juga dan sudah saya jawab di video saya sebelumnya kemarin, kebalikannya yang tidak punya biaya, mungkin teman-teman di bulan ini atau mungkin semester itu punya uang lebih. Kemudian
di semester ini, jangan semester 2, contohnya adalah mungkin teman-teman itu di semester 3 nanti ya. Di semester 3 itu teman-teman itu punya uang lebih, di LKM itu mungkin hanya 5 mata kuliah dengan jumlah SKS itu 18. Di LKM itu jika dihitung, itu kan mungkin hanya 18 SKS, maka teman-teman itu punya spare untuk meregistrasikan mata kuliah yang lain itu sebanyak berapa SKS? 6 SKS lagi, karena maksimal itu 24. Terus apakah boleh Kak mengambil mata kuliah di semester depan diregistrasikan di semester ini? Itu nanti pas itu boleh teman-teman. Bahkan saya kemarin semester 3, 4 itu selalu mengambil mata kuliah yang ada di depan saya. Mungkin semester ini tuh hanya 6 mata kuliah, kemudian saya ambil di mata kuliah untuk semester depan itu saya ambil satu, besok satu seperti itu, sehingga di semester 8 itu saya hanya tinggal 3 mata kuliah karena di situ ada tugas akhir program dan karya ilmiah yang itu mungkin menjadi beban tersendiri dari saya, maka sudah saya antisipasi untuk mengurangi di 8 semester itu menjadi lebih ringan. Itu contohnya adalah seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman itu non SIPAS itu bisa lulus se 7 semester? Itu jawabannya bisa kalau misalnya teman-teman itu full mengambil 24 SKS ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Kak Kalmeru, jawaban saya adalah ketika teman-teman punya itu bisa nggak? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Teman-teman coba saja, karena kalau mungkin registrasikan mata kuliah ini membayar, kemudian semester depan dicoba aja, nanti registrasi lagi, kemudian besok registrasi lagi, dicoba-coba saja teman-teman. Tidak apa-apa karena ini hanya sebuah registrasi mata kuliah. Yang terpenting adalah ketika teman-teman saat registrasi mata kuliah itu jangan salah menginput kode bahan ajar, tapi yang diinput itu adalah kode mata kuliah teman-teman, dan pastikan mengacu teman-teman itu di prodi teman-teman, karena ada mata kuliah yang mata kuliahnya sama, kode bahan ajarnya itu berbeda. Ada juga yang prodinya berbeda, bahan ajarnya sama. Ya, teman-teman harus tetap mengacu ke prodi teman-teman masing-masing, jangan sampai salah. Itu yang terpenting. Soal meregistrasikan sekarang itu 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, sesuai budget teman-teman itu boleh. Ini yang pengalaman yang sudah saya alami dan saya ketahui selama ini. Begitu fleksibelnya teman-teman kuliah di universitas terbuka, tergantung dari biaya kita, tergantung dari kesibukan kita, tergantung dari teman-teman itu mau lulus kapan sih, mau santai atau cepat. Nah itu teman-teman. Baik teman-teman, masih Tepen, informasi ini khusus teman-teman yang masih mahasiswa baru ya. Bagi teman-teman yang mahasiswa yang sudah semester 3, 4, 5, dan 6 itu kalau mungkin belum tahu, bisa dicoba. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata ya dalam penyampaian di video kali ini. Jika teman-teman itu mungkin masih ragu dengan informasi saya, teman-teman bisa tanyakan langsung ke UPBJJ teman-teman, itu di mana teman-teman tanyakan ke sana, atau teman-teman tanya di Halo UT. Begitu teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye, terima kasih.